Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hasin Huluki, mahasiswa Teknik Industri UMS. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan pengenalan, penjelasan dan trial PLC Omron beserta trainer kitnya yang digunakan di Teknik Industri UMS. Jadi yang pertama, apa sih itu PLC? Secara sederhana, PLC atau Programmable Logic Control adalah sebuah alat kontrol yang dapat menerima input dan memberikan output. Input yang dimaksud adalah digital input dan analog input, sedangkan output adalah digital output dan analog output. Nah, jika mengambil pengertian dari singkatan PLC atau Programmable Logic Controller, programmable dapat diartikan sebagai diprogram, logic sebagai logika, dan controller alat pengontrol, sehingga definisi PLC adalah alat pengontrol yang dapat diprogram secara logika. Nah, ini adalah diagram sederhana tentang PLC, sistem PLC. Jadi di sistem PLC ini terdiri dari 5 komponen dasar, yaitu yang pertama peralatan input, terus CPU PLC, peralatan output, dan komponen dasar pendukung lainnya, yaitu satu daya dan peralatan penunjang seperti software monitornya. Untuk sistem kerjanya itu seperti ini. Jadi peralatan input ketika memberikan sinyal akan diinterface menjadi sinyal logic input dan akan diproses oleh CPU PLC dan lalu akan diteruskan interface logic output menjadi sinyal untuk ke peralatan output selanjutnya. Nah, di sini fungsi memori di sini adalah untuk menyimpan program yang dibuat melalui peralatan penunjang itu, yaitu software monitor. Software monitor ini dapat dibuka di komputer atau di PC yang menunjang syarat-syarat untuk software monitor tersebut. Nah, jika diibaratkan dengan sistem komputer, jadi jika di komputer kan seperti ini. Jadi untuk inputan itu seperti keyboard, mouse, dan scanner, terus dilanjutkan sinyalnya ke CPU komputer, lalu diproses, selanjutnya akan menjadi outputan seperti monitor, speaker, dan printer. Untuk di PLC hampir sama seperti itu. Jadi untuk inputannya yaitu seperti tombol push, tombol switch, dan sensor. Terus akan mengirimkan sinyal ke CPU PLC dan diproses menjadi bahasa logik dan akan dilanjutkan ke outputannya, yaitu seperti kalau di PLC itu biasanya komponen-komponen manufaktur yang besar seperti lampu, motor, dan solenoid. Nah, perbedaan yang lainnya yaitu untuk di sistem komputer biasanya program yang menjalankannya itu yaitu menggunakan script seperti JavaScript atau Symbian dan sebagainya. Untuk yang di CPU PLC itu menggunakan ladder untuk bahasa pemrogramannya. Nah, untuk PLC sendiri itu banyak sekali jenisnya atau mereknya, tetapi yang sering kali digunakan yaitu PLC Omron, LG Glova dengan seri G7M, dan Siemens dengan spesifikasi IO20 untuk yang biasanya digunakan di pendidikan atau pembelajaran. Penggunaan IO20 ini atau input output 20 ini selain bentuknya kecil PLC-nya juga sudah mencakupi untuk sistem pembelajaran yang ada untuk logikanya. Software monitor ini jika diibaratkan dengan sistem komputer yaitu sebagai platform pembuatan program seperti kalau di Java itu di JavaScript, terus untuk yang kayak di Android itu kan Android developer. Nah, itu. Nah, di sini adalah software monitor dari PLC tersebut ada CX Programmer, GMWin, dan Simatic S7 300 untuk Windows 10. Nah, di sini juga untuk PLC Omron menggunakan software monitornya ini. LG Glova menggunakan GMWin, Siemens menggunakan Simatic. Pada video kali ini hanya akan dibahas PLC Omron CP1E N20DR saja karena PLC yang digunakan di sistem otomasi industri teknik industri UMS PLC Omron CP1E. Nah, di sini spesifikasi dasarnya saja yaitu ada 12 inputan dari kode I000 sampai I0011. Untuk outputannya 8 jadi dengan kode Q000 sampai Q007. Untuk program capacity-nya memorinya itu 128 KB. Supply voltage-nya dari 100 sampai 240 volt AC
untuk gelombang 50-60 Hz. Konsumsi PLC-nya yaitu 25 volt ampere pada 240 volt AC. Untuk software yang digunakan biasanya CX1 atau CX Programmer. Nah, di sini adalah trainer kit PLC Omron yang digunakan di teknik industri UMS. Jadi, pada trainer kit ini dibagi menjadi beberapa blok modul besar seperti ini. Ada blok modul power 220 IC sebagai inputan power untuk trainer kit ini, dari untuk PLC juga, dan output VDC-nya. Terus ada port inputan, port outputan. Terus di sini ada indikator lamp sebagai tahap simulasi nantinya bisa digunakan. Ada buzzer juga, buzzer lamp, ada pilot lamp di sini, dan button switch serta sensor simulator menggunakan proximity inductive NPN. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke software monitor PLC yang digunakan yaitu CX Programmer untuk PLC Omron. Ya, jadi kita buka dulu CX programnya. Dan tampilannya itu yang pertama seperti ini. Jadi di sini ada toolbar, di sini ada menu bar, dan ini ada hotkey untuk mempermudah dalam pengerjaan ladder. Sebelumnya saya bikin dulu aja foldernya biar kelihatan semua. Jadi untuk membuat file baru atau project baru di CX Programmer ini, jadi kalian bisa klik tombol kertas ini kosong, terus kita beri nama misal baru. Terus device type-nya kita sesuaikan dengan trainer kit yang kita gunakan, yaitu CP1E dengan settingannya sesuaikan dengan PLC-nya juga N20, inputan 20. Oke, klik OK. Nah, nanti akan muncul worksheet seperti ini. Nanti kita akan mengisikan ladder di sini. Terus di sini ada project tree yang berfungsi sebagai informasi mengenai project yang sedang kita kerjakan, meliputi spesifikasi, input output, dan lain-lain. Nah, di sini di menu bar ada file, edit, view, insert, PLC, dan seterusnya. Berfungsi untuk ya sebenarnya di toolbar ini itu ada semua di sini di menu bar. Nah, di toolbar sini dia ada yang pertama yaitu instruksi. Selection bar, ada new contact, new close contact, dan ini adalah instruksi yang bisa digunakan di ladder. Nah, di sini ada work simulator, work online maksud saya, jadi untuk mengoneksikan ke PLC, drive online untuk PLC yang pertama. Di sini ada mode-modenya. Di sini untuk transfer juga bisa transfer untuk PLC atau dari PLC ke PC. Bisa dilihat juga di sini. Work online, auto online, direct, transfer PLC seperti ini. Dan di sini adalah untuk simulator, work online simulator bisa gunakan di sini. Nanti bisa kita simulasikan di sini langsung ke ladder diagramnya yang sudah kita buat. Ini untuk pengoneksian juga ke PLC setelah disimulasikan. Sebelumnya saya jelaskan dulu instruksi apa saja yang ada di CX Programmer ini. Yang pertama yaitu selection mode, jadi untuk mengklik-klik seperti ini, seperti biasa. Dan di sini ada new contact, jadi fungsinya untuk sebagai inputan. Ketika kita on kan, dia akan on. Dan di sini ada new close contact, kebalikannya dari new contact tadi. Jadi ketika kita tidak meng-on-kan ini, inputan ini, dia akan terus mengalirkan perintah, jadi akan mengirimkan sinyal terus-menerus. Ketika di-on-kan, dia akan berhentikan sinyal itu. Sini ada new contact or, close contact or juga. Ini untuk pengoneksian juga, sebagai garis aja. Di sini ada coil. Coil itu sebagai outputannya ya, kayak misal lampu atau motor atau solenoid dan sebagainya. Sama di sini ada coil biasa sama yang close coil. Di sini ada PLC instruction. Jadi fungsinya sebagai function block untuk ladder diagramnya. Jadi di instruction coil ini ada beberapa perintah-perintah lagi yang bisa kita gunakan. Ini untuk line connect aja sih, garis. Nah, langsung saja kita akan mencoba membuat program sederhana dengan kasus seperti ini. Jadi ada tombol on.
nanti akan mengaktifkan lampu ke 1. Jadi seperti ini ya. Kita bikin dulu kontaknya. Kita taruh sini. Nah, di sini kita langsung kasih alamat. Untuk alamat inputan kita bisa isikan dengan kode yang pertama 0, terus titik, terus kita mau kasih angka keberapa, kode keberapa. Misal yang pertama 00. Jadi untuk inputan itu di kontak itu kita kasih kode 0 ya. Seperti itu. Terus kita kasih komen tombol 1 misal. Klik OK, nanti akan muncul seperti ini. Terus kita buat untuk lampunya, kita menggunakan coil biasa. Terus kita taruh sini. Untuk yang coil atau outputan bisa kita gunakan kode 100 untuk yang di depannya. Terus titik, terus kita kasih kode belakangnya. Sesuaikan dengan bisa penempatannya. Jadi untuk outputan kode awalnya harus 100 ya. Kalau misal kita kasih 0 itu nggak bisa, itu untuk inputan. Klik OK. Kita kasih komen misal lampu ke 1. Nah, seperti ini. Jadi program sebenarnya sudah dibuat. Jadi ketika tombol 1 ditekan atau di on kan, dia akan menyalakan lampu 1 sesuai garis yang ada di ladder diagram. Jadi kita coba. Kita lakukan simulasi. Ya, seperti ini tampilannya. Jadi sinyalnya belum jadi sinyalnya belum diteruskan sampai ke outputan atau coilnya lampu 1. Jadi kita coba aja dulu, kita on kan. Kita set on. Nah, ketika on dia akan mengalirkan sinyalnya ke lampu 1. Jadi lampu 1 akan menyala. Ketika di off kan, kita klik set, kita off, dia akan mati. Seperti itu. Oke, jadi kita masuk ke kasus kedua. Semisal kita menggunakan close kontak ya. Jadi semisal ada kasus seperti ini. Ketika tombol 2 ditekan, dia akan mematikan lampu kedua. Jadi seperti ini. Kita menggunakan close kontak. Kita terus sini, kita kasih kode 01 ya, karena 00 sudah dipakai tadi oleh tombol 1. Ini kita kasih tombol 2. Oke. Terus kita kasih coil untuk lampu keduanya. Kita kasih kode 11 karena saat 100 sudah dipakai. Oke, ini. Kita klik OK. Kita ketik lampu 2. Oke, jadi seperti ini. Jadi coba kita simulasikan. Seperti tadi ya. Jadi ketika tombol 2 ditekan, ini berarti keadaan lampu 2 itu sudah menyala. Ketika tombol 2 ditekan, dia akan mematikan lampu kedua. Jadi akan memutus arus di sini. Jadi kebalikan dari sini. Kayak ini di on kan, dia akan mengalirkan sinyalnya. Seperti itu. Oke, kita jadi masuk ke kasus yang ketiga. Kita akan menggunakan PLC instruction. Jadi di sini PLC instruction. Nah, di PLC instruction ini ada beberapa instruksi yang bisa kita gunakan. Tapi yang akan dibahas kali ini hanya timer dan counter saja. Jadi misal ada kasus seperti ini. Timer itu untuk waktu ya, untuk penundaan waktu. Untuk kalau counter itu untuk persyaratan perhitungan on. Jadi seperti ini. Untuk yang pertama dulu ya, yang timer. Semisal ada tombol 3, kita buat dulu tombol 3. Tombol 3. Nah, ketika tombol 3 ditekan, dia akan menyalakan lampu 3 setelah 3 detik tombol 3 ditekan. Jadi sebagai penundaan waktu ya, kita buat dulu seperti ini. Kita pakai PLC instruction. Kita kasih kode, kalau timer itu kita pakai kode tim dulu. Tim seperti ini. Terus kita kasih namanya yang belum kepakai semua, berarti 00 timnya. Terus kita set value. Set value ini digunakan untuk kita itu mau memakai berapa detik penundaannya. Kalau semisal 3 detik kita pakai 30. Kalau 5 detik kita 50. 1 detik kita 10, itu dan seterusnya. Jadi di sini satuannya adalah millisecond ya.
pakai 3 titik, pakai 30. Kita kasih nama timer 1 misal. Klik OK. Nah, jadi seperti ini. Kita sambungin dulu pakai yang ini. Nah, sudah jadi timer. Nah, ini hanya masih timer saja ya, belum sampai lampunya. Jadi kita buat lampunya. Kita pertama klik ini dulu. Kita panggil lagi timer yang ini tadi dengan nama T, sesuai ini namanya 000, T000. Kita klik OK. Dan nanti akan muncul seperti ini. Jadi dia akan terpanggil di sini. Kita klik OK aja. Nah, ketika sudah, kita kasih lampunya, koilnya 100. Yang belum itu berapa? 01 ya, 02. Kita lampu 3. Oke, nah jadi seperti ini. Coba kita simulasikan. Ketika tombol 3 diaktifkan, kita set on. Nah, dia akan menunda waktu selama 3 detik. Nah, kalau udah 3 detik, dia akan menyalakan lampu ketiga. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana cara mengoneksikan CX Programmer ini pada PLC yang akan digunakan. Yang pertama-tama kita harus sambungkan dulu dari USB, port USB PC kita ke PLC yang digunakan, yaitu Omron. Kalau pada kasus ini, pada yang dipakai yaitu PLC Omron CP1E. Kalau sudah dikoneksikan, lalu kita bisa lihat di sini di PLC ataupun di sini bisa akan ada tanda work online seperti ini. Nah, kalau semisal PLC belum pernah dikoneksikan ke PC yang digunakan sebelumnya, kita menggunakan ini dulu. Jadi direct online dulu. Nanti akan disuruh close programnya untuk kalibrasi pada aplikasi serta PLC yang digunakan. Seperti itu. Berhubung ini saya sudah koneksikan sebelumnya, jadi kita langsung aja work online. Use continue, oke. Nah, otomatis sudah terkoneksikan pada PLC yang digunakan. Jadi PLC sudah terkoneksikan dengan aplikasi, namun belum bisa menjalankan ladder yang telah dibuat tadi. Jadi untuk mengupload ladder yang sudah kita buat tadi dengan cara seperti ini, PLC ke PLC, kita transfer to PLC. Otomatis untuk menyambungkannya langsung. Nah, jadi ini sudah successful ya. Jadi ladder yang kita buat tadi sudah masuk ke PLC, sudah upload ke PLC. Jadi run kan seperti ini. Jadi ini adalah trainer kit PLC yang sudah terkoneksikan pada PC-nya. Terkoneksikan, namun belum ada pengkabelan yang dilakukan. Jadi saya jelaskan dulu pengkabelan pada trainer kit berikut ini. Jadi saya jelaskan dulu flow alur pengkabelannya, atau nanti bisa digunakan untuk diagram pengkabelan atau wiring diagramnya. Jadi yang pertama, blok modul inputan yang untuk inputannya. Jadi blok modul PLC inputan ini kan ada COM. Nah, COM ini kita beri arus dulu. Sebenarnya terserah mau plus atau minus, tapi untuk di video kali ini saya gunakan plus untuk mempermudah. Jadi kita kasih plus dulu. Lalu dari port yang ada kodenya, kita masukkan ke inputannya, ke komponen inputan seperti tombol atau sensor atau yang lain-lain lah seperti itu. Kita masuk ke sini. Nah, dari COM-nya komponen tersebut nanti akan dimasukkan ke arus yang berlawanan dengan yang kita masukkan tadi untuk COM yang pertama. Seperti ini kasusnya min. Dan untuk kabelnya ini saya hanya membedakan agar memudahkan dalam pengkabelannya saja. Untuk flow pengkabelan outputnya hampir sama seperti yang inputan tadi, cuman di sini saya membalik dari yang tadi kan untuk yang COM blok modul PLC inputnya saya kasih plus ya. Kalau di sini saya kasih min untuk mempermudah saja sebenarnya. Kita kalau dibalik juga bisa, cuma untuk mempermudah seperti ini.
kasih com dulu, kita harus min, baru dari sini kan akan keluar minus juga dari port kode. Kita masuk ke outputannya, ke komponen outputannya, bisa lampu atau motor atau lain-lainnya. Sini di trailer kit ini lampu yang digunakan, masuk ke port yang ini, dari com-nya nanti masuk ke plus seperti itu. Jadi dari penjelasan flow pengkabelan tadi didapatkan diagram pengkabelan seperti ini. Oke, jadi seperti ini hasil dari pengkabelannya. Oh ya, jadi disesuaikan dengan pengkodean yang ada di sini ya. Kalau misal tombol 1 kan tadi 001, berarti tombol 1 yang ini. Tombol 2 kan 001, 000 maksud saya yang tombol 1. Tombol 2 itu 001, tombol 3 itu yang 002, seperti yang ada di layarnya. Seperti itu. Jadi coba kita simulasikan untuk lampunya yang ada di sini ya. Sudah menyala. Tombol 1 dulu. Ya, tombol 1 menyalakan lampu 1. Lalu tombol kedua itu untuk mematikan tombol kedua, seperti ini, seperti yang ada di ladder. Dia akan kelihatan seperti ini kalau ditekan. Nah, ketika ditekan dia akan menyala juga yang di laddernya atau di aplikasinya. Yang tombol ketiga itu timer. Ketika tekan 3 detik ya dia akan menyala. 1, 2, 3. Ya seperti itu. Jadi di sini juga kelihatan 3. Nah, dia akan menyala seperti itu. Oke, kita masuk ke kasus 4, yaitu penggunaan instruksi counter. Jadi pertama-tama sama, kita bikin dulu kontaknya. Kita pakai yang 003, ikutan kode 003, kemudian tombol ke-4 itu akan muncul seperti ini. Kita bikin new instruction, kita pakai kode, kalau counter itu CNT. Kalau enggak kita bisa lihat di sini di detail, terus find instruction. Nah di sini ada keterangannya. Kita mau pakai timer dan counter. Sini kalau timer kan tadi kita pakai tim, ini counter. Kita klik OK. Oke dulu nggak apa-apa, nggak masalah. Kita sambungin dulu aja. Kalau udah kita edit namanya 00, karena counter belum ada tadi kan T yang 00 ya, yang ini kita kasih oh ya, kalau counter itu penamaan value-nya atau set value-nya itu 4 angka ya. Kalau misal kalian pengen 3 kali atau 4 kali counter gitu, kita bisa menggunakan 3 ini. Kita kasih nama counter 1. Nah seperti ini. Jadi nanti setelah 3 kali diklik tombol 4, nah dia baru akan menyalurkan sinyal ke lampu berikutnya, lampu keempat, berarti seperti itu. Jadi syaratnya itu agar ini menyala, dia harus terpenuhi dulu ini 3, jadi seperti counter gitu. Kayak misal di sensor, ketika ada bola melewati sensor sebanyak 3 kali, lampu menyala, seperti itu penerapannya. Nah di sini juga ada cabang lagi, ini kalau dilihat ada cabang lagi, ini fungsinya untuk kita restart. Jadi kalau misal kita udah 3 kali klik tombol 4, ini kan otomatis menyala. Nah untuk mematikannya itu kita pakai restart ini. Jadi kita kasih lagi 0, kasih komen tombol restart. Terus kita sambungkan. Nah seperti ini. Kalau sudah seperti kayak tadi, kita panggil lagi C000. Kalau counter C ya, kalau tadi kan T, kalau timer. Panggil, kalau udah kita kasih lampunya di sini. Kalau outputan kita pakai 100 ya lupa. Lampu 4. Ya sudah.
Kita coba simulasikan langsung aja ke PLC. Nah, ketika ladder diinputkan seperti ini. Jadi kan tadi tombol 003 ketika dipencet 3 kali dia akan menyalakan lampu keempat melalui COM ke 04 ya. Jadi kita coba 1, 2, 3. Nah, dia akan menyala lampunya seperti itu. Nah, untuk restartnya kita pakai tombol 004 sebagai restart seperti yang ada di ladder. Nah, seperti ini. Saya bisa cek 1, 2, 3, dia akan menyala. Di restart seperti ini. Jadi berikut ini adalah ladder simulasi sederhana traffic light yang bisa dilakukan di trainer kit PLC on-road ini. Jadi saya jelaskan sedikit tentang ladder ini. Jadi pertama saya bikin tombol on itu di sini menggunakan kode 001 untuk tombol on-nya. Nah, kenapa saya taruh tombol stop di sini? Jadi ini kan close contact. Jadi fungsinya untuk memutus arus ketika lampu ini sudah menyala semua. Nanti ketika ingin memberhentikan kita klik tombol ke 0.02. Saya beri nama stop. Jadi otomatis akan mati semua. Nah, ladder ini saya bikin pertama dari tombol on, saya kasih coil 100.00 untuk indikasi lampu warna merah, dan juga dicabangkan pada timer. Timer yang pertama ini menggunakan 5 detik timer. Nah, timer ini nanti fungsinya akan ke lampu berikutnya. Jadi untuk lampu berikutnya itu menyala ketika dipanggil dari timer. Jadi ketika timer ini habis, dia akan menyalakan lampu kuning. Ketika lampu kuning menyala, otomatis dia akan menyalakan juga timer yang ada di sini. Timer kedua yaitu timer 001 selama 2 detik atau 20 milisecond. Seperti itu. Nanti juga berlanjut ke lampu yang ketiga yaitu yang hijau. Dia dipanggil di sini timernya. Menyalakan lampu yang hijau. Hijau dia ketika lampu hijau menyala, dia juga otomatis menyalakan timer ke 002. Timer 002 ini nantinya dipanggil lagi balik ke yang merah. Jadi muter seperti itu. Seterusnya nanti akan balik lagi, akan muter seperti ini. Dan juga di sini untuk percabangan di sini seperti ini, dipanggil lagi merah di datanya, di row-nya. Ini kuning dipanggil lagi di sini seperti ini, hijau dipanggil di sini. Fungsinya untuk self hold. Jadi ketika tombol on ditekan sekali aja, dia akan otomatis teraliri arus sinyalnya terus menerus, jadi tidak terputus langsung. Ketika on, kita tombol di set on terus di set off, dia akan tetap menyala seperti itu. Sama juga ketiganya. Lalu fungsi close contact di sini adalah seperti ini, dia ambil kuning di sini. Terus untuk yang lampu kuning, dia ambil dari hijau. Untuk yang lampu hijau, dia ambil dari yang merah. Close contact di sini fungsinya adalah ketika misal saya ambil yang sini ya. Ketika lampu merah menyala, dia akan memutus arus sinyal di lampu hijau, sehingga lampu hijau tidak dapat menyala ketika lampu merah menyala. Begitu juga dengan kuning, dia tidak bisa menyala bukan karena tidak dikasih close contact, tetapi dia akan menyala ketika timer ini habis. Jadi harus menunggu lampu merah itu sampai mati dulu baru dia akan menyala seperti itu. Sama juga halnya dengan lampu yang seperti itu, kurang lebih. Untuk wiring diagram atau diagram pengabelan sebagai berikut. Jadi ini adalah wiring dari traffic light simulator ya, jadi simulasi dari traffic light sesuai dengan kode-kode yang ada di laddernya. Jadi ketika saya tekan tombol on pada 001 sebagai tombol on, dia akan menyala lampu merah selama 5 detik, terus berpindah ke kuning selama 2 detik, lalu ke hijau, balik lagi ke merah.
seperti itu. Jadi bisa dilihat juga pada laddernya akan berubah. Ya, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.